Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini Pak, saya akan meneruskan praktikum kedua tentang pemrograman fungsional. Tapi sebelumnya, kenalkan nama saya Martulus Simbolon, dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24042 dari kelas IF2. Sebelumnya, saya akan menerangkan rangkaian yang akan saya jelaskan. Pertama, saya akan menerangkan analisis notasi fungsional. Baru yang kedua, saya akan menjelaskan tentang penerapan pada soal yang diberikan Bapak. Pertama, saya akan menjelaskan tentang analisis notasi fungsional. Yang pertama itu adalah nilai valid. Nilai valid dibuat fungsi dengan nama isValid yang menerima satu bilangan bulat dan dinotasikan sebagai X. Bilangan X diperiksa apakah bilangan tersebut berada di antara 0 hingga 100. Lalu mengembalikan nilai boolean dari hasil pada tahap 2. Selanjutnya itu adalah least square. Dibuat fungsi dengan nama 1S yang mana terdiri dari X1, Y1, X2, dan Y2 yang menerima 4 buah bilangan bulat dan dinotasikan sebagai X1, Y1, X2, dan Y2. Jalankan dengan fungsi antara si bilangan X dipangkat 2 kan. Lalu dijalankan fungsi antara si di bilangan X dan Y dikurangkan dan menghasilkan pangkat 2 setelah X dan Y dikurangkan. Pada fungsi 1S akan dibuat 3 variabel. Yang pertama itu adalah variabel 1 diberi nama dengan CD1 yang merupakan hasil dari fungsi CD dengan Y2 sebagai X dan Y1 sebagai Y. Yang variabel kedua diberi nama dengan CD2 yang merupakan hasil dari fungsi CD dengan X2 sebagai X dan X1 sebagai Y. Pada variabel ketiga adalah Z yang merupakan penjumlahan dari CD1 dan CD2. Sehingga fungsi S1 akan menggunakan Z untuk mencari akar kuadrat dari Z. Selanjutnya itu adalah nilai absolut. Dibuat fungsi dengan nama mat_abs yang menerima satu bilangan bulat dan notasikan sebagai X. Bilangan X akan diperiksa apakah lebih sama dengan 0 atau lebih kecil 0. Atau bisa juga dikatakan sebagai bilangan negatif. Jika X lebih besar sama dengan 0, maka akan tetap menghasilkan X. Selanjutnya, jika X lebih kecil daripada 0, maka X akan dikalikan dengan negatif untuk menghasilkan X positif. Baru yang selanjutnya itu adalah nilai max. Dibuat fungsi max 2 dengan menerima dua bilangan bulat yang dinotasikan sebagai X dan Y. Bilangan X itu dan Y akan diperiksa. Jika X lebih besar dari Y, maka X akan muncul. Begitu juga sebaliknya. Jika nilai X sama dengan Y, maka nilai Y akan muncul. Baru, bagaimana kita menerapkan nilai notasi fungsional ini pada soal? Pada soal sebelumnya, kita disuruh untuk menjawab soal yang diberikan oleh Bapak. Yang pertama adalah, buatlah notasi fungsional dan realisasinya untuk menerima bilangan desimal X sebagai suhu dari zat air. Lalu, jika suhu zat air tersebut kecil sama dengan 0, maka wujud zat cair adalah padat. Lalu, jika suhu zat cair tersebut besar sama dengan 100, maka wujud zat cair dapat dikatakan sebagai gas. Dan itu wujud cair adalah wujud zat air adalah cair. Untuk pembahasannya, pertama, kita menuliskan notasi fungsional. Menentukan wujud zat cair berdasarkan suhu, yaitu suhu X. Definisi dan spesifikasi. Kita buat suhu titik 2 tipe data double menghasilkan output strings, yang mana penjelasannya adalah suhu X menentukan suatu zat cair berdasarkan suhu. Kita dapat merealisasikannya dengan menulis suhu X baru titik 2 jika X sesuai dengan di soal kecil atau sama dengan 0, kita dapat mengatakannya sebagai padat. Begitu juga jika X besar daripada 100, kita dapat mengatakan itu gas. Lalu di luar dari
dua pernyataan tersebut, kita dapat mengatakannya sebagai zat cair. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Pada soal yang kedua, kita disuruh untuk membuat notasi fungsional dari realisasinya untuk menerima bilangan desimal X sebagai nilai yang diperoleh oleh mahasiswa. Kemudian kita disuruh untuk menentukan grade dari skala nilai dari nilai mahasiswa tersebut. Apakah dia tergolong A, B, C, dan seterusnya. Kita disuruh untuk membukanya dalam notasi fungsional. Nah, untuk menjawab ini, pertama-tama kita juga membuat definisi dan spesifikasi kepada form tersebut. Nilai titik 2 tipe data double akan menghasilkan output string yang mana nilai X menentukan grade dan skala mahasiswa berdasarkan range nilai. Untuk relasinya sendiri, kita dapat membuat nilai X titik 2 depend on atau tergantung pada poin-poin berikut. Titik 2 yaitu jika 39,5 kecil atau sama dengan X di antara 100, maka dapat kita katakan bahwa itu termasuk dalam grade A atau dapat kita tuliskan dengan titik 2 grade A pada skala 4. Lalu selanjutnya adalah 72. 72 di mana X di antara 72 dan 79,5. Ini dapat kita katakan sebagai nilai AB dengan skala 3,5. Untuk selanjutnya itu X di antara 65 atau sama dengan 65 sampai 72. Nah, dikatakan sebagai grade B, yaitu kita tulis saja dengan C2 grade B dengan skala 3. Begitu juga dengan 57X di antara 57 atau dengan 57 sampai 24,5 dapat kita katakan sebagai BC dengan skala 2,5. Begitu juga dengan X yang besar sama dengan 9,5 kecil dari 57 dapat kita katakan sebagai C dengan skala 2. Baru yang terakhir adalah 0 X di antara 0 sampai 34. Ini dapat kita katakan sebagai nilai E dengan skala 0. Selain dari hal-hal tersebut, kita dapat merangkumnya sebagai nilai faktor definisi atau else X titik 2 nilai faktor definisi. Sekian Pak penjelasan yang saya berikan dari praktikum 2 ini, dan begitu juga dengan yang saya pelajari. Untuk kesalahan dan saran saya sangat terbuka menerima saran dari teman-teman juga sekalian untuk untuk meningkatkan nilai-nilai wawasan dari diri saya dan meningkatkan hal tentang kepercayaan saya dalam menjelaskan sesuatu. Terima kasih sebelumnya untuk apa yang telah menjelaskan narasi fungsional. Semoga ini nanti dapat saya lakukan lebih baik lagi dalam pemahaman-pemahaman berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih.